Ma'asyiral muslimin jamaah al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita lanjut kaji kita. Semalam kan kita sudah membahas tentang yang namanya pengertian zakat. Ya kan Bu, pengertian zakat. Zakat itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Yang ketiga itu adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat itu adalah membayar zakat. Dan yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Maka pada hari ini kita berbicara terkait tentang pelaksanaan membayar zakat. Zakat itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini saya akan menyampaikan apa sih hukum daripada zakat tersebut. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 dikatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Ayat zakat ini Bu banyak berbicara di dalam Al-Quran. Ya, zakat ini ketetapan hukumnya adalah wajib, bahkan fardu ain. Fardu ain itu maksudnya adalah hukum wajib untuk diri kita sendiri. Kalau dia fardu kifayah baru rame-rame secara jamaah. Tapi ini hukumnya fardu ain, wajib sendiri atau wajib pribadi. Maka daripada itu hukum zakat adalah wajib. Zakat adalah sebuah kewajiban setiap individu, setiap per orang sendiri-sendiri. Kemudian yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat, ya, diambil oleh para petugas zakat apabila kita memang ingin menyalurkan zakat tersebut kepada badan amil zakat. Memang dalam pelaksanaan zakat ini Bu, penyalurannya boleh-boleh saja kita salurkan sendiri kepada yang mustahak. Ibu udah paham semalam kan apa arti mustahak tersebut? Mustahak itu atau mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang memberi zakat itu adalah namanya muzakki. Kalau seandainya kita hendak membayar zakat, menunaikan zakat, apakah boleh kita melaksanakan membayar zakat itu kepada petugas amil zakat? Boleh, bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena apabila nanti kita serahkan nanti kepada petugas amil zakat, maka petugas amil zakat akan menyalurkan kepada orang-orang berhak, dan mereka tahu di mana tempat-tempat tapak-tapak orang betul-betul yang membutuhkan zakat tersebut. Tapi Ustaz, aku nak sendiri Ustaz, nak aku serahkan kepada seseorang yang aku kenal. Dia betul-betul miskin Ustaz dan segala macam begini. Memang berhaklah dia mendapatkan zakat tersebut. Bolehkah kami Ustaz membayar zakat tersebut secara pribadi? Boleh. Tidak disalahkan itu. Ya, kalau memang yakin pula kita dia memang termasuk salah satu yang mustahik atau mustahak, maka boleh serahkan zakat tersebut kepada mereka. Tapi ingat, jangan lupa bacakan waktu pada saat qabul penyerahan zakat tersebut. Jangan lupa, jangan sorah-sorahkan begitu saja. Kalau bisa kita bacakanlah apa nanti yang akan menjadi kata-kata dalam melaksanakan pembayaran zakat tersebut, agar supaya apa? Agar supaya mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa itu? Salah satunya adalah adanya nanti doa. Intinya seperti itu ya Bu ya, adanya doa. Ya, contohnya apa doanya itu Ustaz? Kalau saya tidak silap, bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa jallaka tahura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah salah satu doa ketika kita selesai melaksanakan zakat. Kemudian daripada itu, ada di dalam Quran surah At-Taubah dikatakan bahwasanya yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Jadi ini adalah merupakan salah satu dalil atau ketentuan ataupun istilahnya landasan hukum bahwasanya zakat itu memang wajib kita laksanakan. Allah memerintahkan kita untuk ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Itu namanya petugas amil zakat. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, maka pada saat itu yang menggantikan Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Ketika itu salah satu permasalahan yang paling genting pada saat itu adalah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya banyak orang-orang yang mau tidak membayar zakat. Kenapa? Karena mereka anggap zakat itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Untuk apa kalian bayar zakat? Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keputusan dan peraturan bahwasanya zakat itu wajib dibayarkan dalam kondisi apapun apabila dia memang betul-betul bisa mampu untuk membayar zakat tersebut. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi hukum-hukum zakat, dalil-dalilnya banyak, Bu. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, 84, 110, 177, 277. Kemudian ada di dalam Quran surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anbiya, Al-Hajj, kemudian An-Nur, kemudian Al-Anmal, ya An-Namal. Itu nanti bisa nanti Bu baca nanti di Al-Quran, ya di tafsir. Ya kalau baca Al-Quran mungkin kita agak gagu. Kenapa? Karena kita nggak tahu artinya. Maka buka terjemahan tafsirnya. Jadi mudah-mudahan ya itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi hukum zakat itu adalah wajib. Wajibnya macam mana, Ustaz? Wajibnya adalah fardu ain. Fardu ain itu macam mana lagi, Ustaz? Fardu ain itu adalah kewajiban bagi kita pribadi masing-masing. Jadi intinya seperti itu. Jadi hukum wajib itu ada dua, Bu. Satu dia fardu ain, kemudian satu lagi fardu kifayah. Maka pada saat ini adalah zakat ini adalah fardu ain yang dibayarkan oleh seorang muzakki kepada mustahik melalui badan amil zakat. Muzakki itu adalah orang yang menyerahkan zakat, sedangkan mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Jadi mungkin dapat kami sampaikan ya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau memang ada nanti pertanyaan, boleh kita buka nanti sesi tanya jawab. Mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.